Ya teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar tentang algoritma TikTok ya. Mungkin ini agak sedikit heavy, sedikit berat, tapi hopefully semoga teman-teman bisa gampang untuk memahami ya. Jadi intinya algoritma TikTok itu seperti apa sih? Sebenarnya gini teman-teman, algoritma TikTok itu akan berusaha membaca end user yang menggunakan konten sama creator atau bisnis yang membuat konten. Jadi ini ada supply dan demand, oke? Ini adalah demand-nya ya, inilah demand-nya, ini adalah supply-nya. Ini supply konten nih, orang-orang yang membuat supply, orang-orang yang membuat konten ini adalah supply, dan ini adalah si user-user ini adalah demand-nya, orang-orang yang mencari konten gitu. Sama kayak misalnya paling gampang ya, demand tuh apa sih bang? Nah, demand tuh adalah orang yang butuh makan, oke? Nah, supply ini apa? Supply itu adalah orang yang menyediakan makan gitu. Jadi kayak misalnya gua menyediakan makanannya apa ya? Makannya konten gitu. Jadi di sini analoginya seperti itu ya teman-teman. Jadi supply ini adalah orang-orang yang membuat konten dan demand adalah orang-orang yang mengkonsum konten. Oke? Nah, that's why si algoritma ini berusaha untuk menjembatani supply dan demand ini ya teman-teman ya. Ini adalah supply dan ini adalah demand. Nah, jadi si TikTok ini akan berusaha membaca demand orang-orangnya ini apa. Oke. Jadi ketika ada user A nih, demand-nya dia itu apa sih? Si A1 demand-nya dia itu apa sih? Ketika gua taruh di ini adalah yang namanya adalah kolam niche ya, teman-teman ya. Ini adalah kolam niche. Jadi si TikTok ini akan membaca kalian semua dan kalian akan dimasukin ke yang namanya ini kolam niche sebenarnya teman-teman. Lu akan dimasukin ke kolam sport. Lu misalnya suka lari, ini suka basket, ini suka volley, ini suka apa ya, catur gitu. Lu akan dimasukin ke kolam niche yang berhubungan sama sport. Lu misalnya suka skena, lu suka old fashion, ini lu semua nih lu dimasukin ke kolam niche fashion gitu. Nah, kenapa nih kok lu dimasukin ke kolam niche kayak gini? Simple sebenarnya teman-teman, karena kita nih sebagai content creator nih, sebagai yang mempunyai supply, yang punya konten, biar kita tuh spesifik kalau dimasukin. Jadi kayak misalnya gua nih spicy spesialis, ya biar gua dimasukin ke orang-orang yang suka food gitu loh. Kenapa kok gua dimasukin ke food? Biar ya gini, ini misalnya kan food ini misalnya makanan jadul, ini makanan pedas, ini makanan western, ini makanan apa. Nah, kita tuh buat yang supplier ini, supplier konten, supplier konten. Kita yang mensupply konten itu akan dimasukkan ke bagian food ini. Ya karena biar kita nggak di swipe. Kalau misalnya kita dimasukin ke fashion, itu pasti di swipe karena orang nggak suka gitu. Dimasukin ke sport, orang pasti nggak suka juga gitu loh. Biar orang tuh ya berlama-lama di konten kita gitu. Jadi TikTok tuh berusaha agar kita tuh berlama-lama di konten user, berlama-lama di konten kita, gitu. Kita sebagai konten kreator nih berlama-lama, user nih berlama-lama menonton di konten kita. Agak belibet. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, penjelasan spesifiknya seperti apa? Ini sebenarnya juga nggak terlalu match juga, tapi gue berusaha sekuat mungkin ya, semampu gue untuk menjelaskan ini. Jadi di sini tuh ada yang namanya kolam niche ya. Contohnya kayak food ini. Nah, di sini tuh ada orang yang suka makanan jadul, ada suka western, suka makanan pedas, suka makanan healthy food dan lain-lain. Ini dikategorikan sebagai food. Nah, ini kalian ya. Ini kan kalian nih. Kalian itu akan dinilai berdasarkan dari engagement kalian gitu. Berapa sih waktu yang kalian habisin buat nonton video orang gitu. Kalian suka likes-nya itu, kalian suka video apa sih, komen kalian tuh di komen konten kayak gimana sih, favorit konten kalian tuh di favorit konten seperti apa sih, terus favorit shop juga ya. Ini soalnya sekarang ada favorit shop juga, dan ketika gua ngefavoritin produk apa gitu, wah kontennya isinya itu semua. Jadi itu sih teman-teman. Terus kalian cari konten seperti apa sih, dan favorit shop kalian tuh kayak gimana, favorit produk atau shop kalian tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalian akan dinilai ini semua. Ketika kalian sudah selesai dinilai, kalian akan dimasukkan ke kolam niche gitu. Nah, ketika kita nih sebagai konten kreator, kita misalnya gua suka pedes, akan dimasukin ke sini. Ternyata semua user ini tuh si engagementnya oke juga nih. Nah, ketika udah oke,
kita akan dilempar ke konten kita akan dilempar ke niche yang lain yang berhubungan nih. Salah satu contohnya adalah kesehatan, karena kan pasti food sama kesehatan juga kurang lebih hampir mirip-mirip ya. Karena ya di yang orang-orang yang suka kesehatan ini pasti ada yang suka makanan pedas juga kan, berarti nanti akan kayak dimasukin juga nih ke kolam niche yang lain. Itulah contoh algoritma TikTok ya teman-teman ya. That's why makanya kalau misalnya nih kalian upload nih bareng konten yang sama, waktu yang sama, kemungkinan besar dia itu hasilnya akan beda. Satunya bisa FYP, satunya nggak FYP. Alasannya karena misalnya nih satu konten kalian diupload, ini masuk ke sini teman-teman. Meskipun ini udah bagus nih, pas masuk ke sini ke user ini udah bagus nih si engagementnya nih si konten A ya. Terus konten B itu masuk ke user ini, loh ternyata kok jelek nih. Nah, kalau misalnya ini udah jelek, ya udah yang di boost itu adalah yang konten yang A gitu. Karena dari sisi user tuh ternyata engagementnya lebih bagus yang A daripada yang B. Gitu. Makanya kalau menurut gue sendiri sih yang namanya FYP itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh usernya sendiri. Mereka tuh istilahnya kayak ngeramein nggak? Mereka mengengage nggak? Meskipun kontennya sama tadi nih, mereka mengengage nggak? Jadi kalau misalnya mereka nggak mengengage ya kemungkinan besar nggak akan di boost gitu sebenarnya teman-teman ya. Ini untuk algoritma TikTok semoga bisa bermanfaat.